Anak kecil yang bekerja di tempat pembuangan sampah ini menemukan sebuah dompet dan saat ia memeriksa isi dompet itu, ia menemukan uang yang sangat banyak. Ia pun mengambil dompet itu dan segera pergi dari sana sambil memanggil temannya. Tentu saja sebagai teman yang baik, anak ini tak mau berbahagia sendiri. Lantas ia pun membagi beberapa uang yang ia temukan itu. Saat anak ini memeriksa keseluruhan isi dompet itu, anak ini melihat beberapa benda yang cukup aneh di sana. Benda-benda itu tampak sama sekali tak berharga. Tapi lantas anak itu tidak membuang dompet itu dan menyimpannya saja beserta isi-isinya. Dan inilah dia pria pemilik dompet itu. Saat rumahnya digerebek polisi, pria itu lantas segera kabur dari kediamannya. Saat polisi sudah hampir menangkapnya, untung saja ia bisa kabur lewat jendela. Tapi sepertinya semua sudut tempat ini sudah dikepung oleh kepolisian yang menangkapnya. Dan sampai akhirnya kaki pria ini tertembak. Karena ia tahu akan tertangkap, pria ini langsung mengambil dompet yang ia simpan di dalam sakunya dan melempar dompet miliknya itu ke tempat pembuangan sampah. Polisi pun ada yang melihat dompet itu masuk ke dalam truk sampah. Pria pemilik dompet itu pun tertangkap dan ternyata ia disiksa di kantor polisi karena ia sudah berkhianat dengan mencuri uang dan catatan semua tindak korupsi milik bosnya yang akan mencalonkan diri menjadi wali kota. Dan ternyata isi dompet itu adalah petunjuk untuk menemukan semua barang bukti yang sudah pria ini curi dari bosnya. Tapi karena pria ini tak mau mengatakan di mana barang yang ia curi, akhirnya ia pun harus dieksekusi oleh kepolisian. Orang-orang di tempat pembuangan sampah ini dikejutkan dengan kehadiran polisi. Pihak kepolisian seperti mencari sesuatu di sana. Dan saat ada salah seorang anak sedang berenang, ia meminta kepala kepolisian untuk memoto dirinya. Dan saat teman anak tadi juga akan difoto, ia malah menghindar. Anak ini bertanya ada apa polisi datang kemari, dan polisi itu mengatakan sedang mencari sebuah dompet. Mendengar itu anak ini langsung ketakutan karena ialah yang sudah menemukan dompet tersebut. Kepala kepolisian ini mengatakan siapapun yang menemukan dompet itu akan mendapat imbalan $1.000 sebab isi dompet itu adalah sesuatu yang bisa mengungkap sebuah kasus korupsi yang besar. Mendengar itu, anak yang menemukan dompet ini berusaha menyembunyikan dompet itu sebab ia sama sekali tak mempercayai perkataan polisi terkait dengan imbalan itu. Akhirnya anak ini pun bersama temannya memutuskan untuk menyembunyikan dompet itu di tempat yang jauh karena di rumah mereka pasti tidak aman. Mereka pun masuk ke dalam selokan. Mereka akan menyembunyikan dompet itu di bawah selokan ini yang merupakan tempat tinggal teman mereka. Tapi teman mereka ini tak mau menyimpan dompet itu karena tak ada uangnya dan tak ada imbalan untuknya. Mereka pun akan pergi dari tempat temannya itu. Tapi anak ini malah mengambil kunci yang ada di dalam dompet itu dan mengatakan kalau mungkin kunci ini yang dicari oleh polisi. Lalu ia mengatakan kalau mengetahui kunci itu fungsinya untuk apa. Sehingga keesokan harinya mereka langsung pergi ke suatu tempat menggunakan kereta. Sedangkan di tempat itu ternyata banyak sekali polisi. Anak-anak yang bekerja di tempat pembuangan sampah ini tiba-tiba berlari ke suatu tempat dengan sangat buru-buru. Ternyata di sana ada teman mereka yang baru saja dibawa pulang dengan kondisi penuh luka. Anak ini baru saja diculik oleh polisi karena anak ini menyimpan bukti-bukti korupsi salah satu pejabat yang dilindungi polisi di tempat ini. Tapi walaupun begitu, anak-anak ini tidak pernah jerah. Mereka malah melanjutkan aksi mereka untuk mencari rumah koruptor yang ingin mereka bongkar kasusnya. Hanya dengan modal nekat, akhirnya mereka berhasil menemukan rumah koruptor itu. Dan ternyata ada orang yang berbaik hati di sana, yaitu petugas kebersihan yang bekerja di rumah koruptor itu. Ia melindungi anak-anak itu dan bercerita bagaimana bisa koruptor itu semua kebusukannya terbongkar. Sedangkan satu temannya yang lain bersama salah seorang wanita sedang berada di sebuah penjara. Mereka menyogok petugas lapas di sana agar bisa masuk ke penjara itu. Dan di dalam sana mereka akan menemui seorang napi yang ternyata itu adalah paman dari orang yang sudah membongkar korupsi pejabat itu. Dan anak ini memberikan pesan orang itu kepada pamannya kalau rencananya sudah akan berhasil untuk menghentikan koruptor besar itu. Mendengar pesan dari anak itu, napi ini sangat merasa lega karena usahanya tak sia-sia sampai di penjara. Dan kembali ke beberapa waktu sebelumnya, inilah dia orang yang berhasil membongkar kebusukan koruptor itu. Pria ini adalah tangan kanan koruptor itu sendiri. Ia dipercaya menjaga berangkas tempat penyimpanan semua hasil korupsi bosnya dan bagaimana ia membongkar semua kebusukan koruptor itu. Pria ini merampok semua uang hasil korupsi milik bosnya. Begitu juga dengan buku catatan dari mana aliran dana korupsi itu. Ia memasukkan uang-uang itu ke dalam kulkas yang rusak di rumah bosnya. Dan ia sendirilah yang sebenarnya merusak kulkas itu. Sehingga kulkas itu harus dibuang. Dan dengan penuh senyuman ia pergi bersama kulkas rusak yang berisi uang triliunan. Tapi sayang pria itu sudah tertangkap oleh polisi. Dan kini anak-anak inilah yang menyimpan semua petunjuk tempat di mana pria itu menyimpan semua barang bukti hasil korupsi tadi. Tentu saja anak-anak ini hidupnya tidak aman sekarang. Tempat mereka tinggal terus dikejar-kejar oleh polisi. Namun untung saja anak-anak ini berhasil kabur dari rumah mereka. Dan wanita yang selalu melindungi mereka lah yang kini tertangkap.
Bahkan kekejian polisi yang membela koruptor itu tak hanya sampai di situ. Mereka membakar semua kawasan tempat tinggal anak-anak itu sampai tak tersisa satupun lagi rumah di sana. Tapi walaupun anak-anak itu sudah kabur sejauh mungkin, keberadaan mereka tetap saja diketahui oleh polisi yang berkeliaran di negara ini. Sehingga kehidupan mereka kini hanyalah lari dari kejaran polisi. Mereka pun berhasil menemukan tempat persembunyian uang yang cukup aman di sebuah rumah kosong. Tapi salah satu dari mereka sudah mulai lelah dengan pelarian ini, sedangkan mereka harus menemukan tempat di mana bukti korupsi itu disimpan. Kedua anak ini masih berusaha keras memecahkan teka-teki petunjuk yang dibuat oleh orang yang menyimpan bukti itu. Kode tersebut ternyata berkaitan dengan isi di dalam sebuah kitab. Dengan kecerdikan mereka berhasil mendapat sebuah nomor telepon. Tapi sayangnya lagi-lagi polisi berhasil menemukan mereka. Anak-anak ini berhasil menggali sebuah kuburan, yang dimana di dalam sana diduga bukanlah kuburan manusia, melainkan barang bukti hasil korupsi milik seorang pejabat di kota ini. Saat isi di dalam peti itu dikeluarkan, ternyata benar isi di dalam peti itu adalah sebuah kantong plastik besar berisi uang miliaran rupiah. Polisi yang sudah menangkap anak-anak ini pun menelpon koruptor yang sudah ia lindungi itu. Tapi polisi ini malah mengatakan kalau di dalam sana tidak ada uangnya. Ia justru berbohong. Tapi ternyata ada anak lainnya yang langsung menyerang polisi itu. Anak perempuan itu adalah anak dari orang yang sudah membongkar semua tindak korupsi selama ini. Kini anak-anak ini berhasil menyudutkan polisi yang sudah mengejar-ngejar mereka itu. Mereka pun segera berlari sejauh mungkin dari tempat itu dengan menumpang sebuah truk sampah, dan mereka membawa kembali uang yang mereka temukan itu ke rumah mereka. Anak-anak itu seperti merencanakan sesuatu dengan uang itu, dan ternyata mereka ingin membagikan uang itu kepada orang-orang yang tinggal di sekitaran tempat pembuangan sampah. Orang-orang di sana pun tampak bahagia karena ketiga anak itu sudah berhasil membongkar tindak korupsi yang bernilai triliunan itu. Kini mereka pun memutuskan untuk memulai hidup mereka yang baru dan tinggal di tepi pantai yang selalu mereka idam-idamkan.